Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bukan perempuan lemah, bab 52. Ketemu lagi dengan Mimin. Mohon maaf, baru upload lagi kelanjutan dari cerita ini. Bagaimana? Terakhir ceritanya itu Winona di penjara dan ingin melihat bagaimana sang suami berusaha, dan juga Winona menyuruh anak buahnya untuk juga menyelesaikan masalah dengan si rentenir. Penasaran? Langsung saja kita mulai. Mbak Nana di penjara, tapi kenapa bisa video call, Bang? Tanya Hera penasaran. Abang juga tidak tahu, jawab Hendra. Lelaki itu mungkin lupa siapa Winona. Jika Winona membuka identitasnya di masa lalu, koneksinya ada di mana-mana. Dan tentu ia menjadi orang yang ditakuti. Enak berarti kalau di penjara bisa pegang ponsel, celetuk Hera. Namanya di penjara tidak ada yang enak, Rak, saut Hendra. Iya sih. Maksudku enaknya bisa pegang ponsel, Bang. Sampai di sana petugas tidak mengizinkan Hendra maupun Hera bertemu dengan Winona. Selain karena sebelumnya sudah ada 2 orang yang datang. Winona juga tidak ingin bertemu dulu dengan Hendra. Hendra pulang dengan rasa kecewa. Tapi sebelum itu ia menitipkan makanan untuk istrinya. Ia tidak ingin sampai Winona kelaparan. Apalagi ia pernah melihat di film jika makanan di penjara itu tidak ada yang enak. Hendra tidak tahu aslinya seperti apa. Abang langsung pulang ke rumah. Hera menatap sang kakak yang memejamkan mata sambil bersandar pada kursi. Hendra tidak tidur. Ia sedang memikirkan Winona. Tidak, abang ingin pulang ke rumah dan menemani ibu, ujar Hendra. Iya, biar sekalian abang yang bujuk ibu. Semoga saja bisa, balas Hera. Iya, Bang. Sampai di rumah ternyata Bu Sulis tidak ada di tempat. Hendra harus menunggu ibunya itu pulang. Ia juga sebenarnya tidak akan menunggu di rumahnya sendiri. Karena jarak dari rumah ibunya ke tempat Winona di tahanan lebih dekat. Bu Sulis bisa menyuruh tetangganya untuk menyetir dirinya. Ia berlagak seolah-olah nyonya besar. Teman-temannya tentu tidak tahu uang yang digunakan untuk membeli mobil itu adalah uang pinjaman. Jika mereka tahu, hilanglah harga diri Bu Sulis di depan mereka. Makan dulu, Bang. Abang kan harus minum obat. Hera menyodorkan nasi goreng yang dibelinya di gang depan rumah. Karena Winona tidak ada, ia merasa memiliki kewajiban merawat Hendra yang sakit. Kamu pergi sendiri ke sana? Hera menggelengkan kepalanya. Enggak, bodyguard Mbak Nana yang mengantarku. Mereka masih di sini. Abang kira mereka pulang, ujar Hendra. Mereka ada di depan. Tolong buatkan kopi dan bawakan cemilannya juga ya. Hanya Seon di depan. Suruh masuk saja. Hendra belum bisa terlalu banyak bergerak karena kakinya masih terasa sakit dipakai untuk berjalan. Bagaimana tidak sakit jika orang-orang bertubuh tinggi besar menginjaknya? Aku lihat ada 5 orang di depan. Ya sudah, buatkan kopi untuk mereka, pinta Hendra. Tapi abang harus makan. Bagaimana abang bisa makan? Abang bahkan tidak tahu di sana mbakmu itu makan atau tidak, saut Hendra dengan pandangan nanar mengingat sang istri. Hera mengeluarkan ponselnya. Nih, tadi Mbak Nana ada chat aku. Dikirim foto selfie saat sedang makan burger bersama orang-orang dalam sel. Di penjara ternyata ada burger ya, gumam Hendra. Winona memerintahkan Ara, bodyguardnya, untuk menjaga Hendra. Winona tidak ingin jika anak buah rentenir itu kembali menyakiti suaminya. Karena paksaan dan melihat Winona di sana baik-baik saja, akhirnya Hendra makan meskipun hanya beberapa suap. Ia pasti tidak enak makan. Siapa yang bisa tenang jika istrinya di penjara?
Jam 9 malam Bu Sulis baru pulang. Ia kaget karena melihat ada orang-orang tidak dikenal di depan rumahnya. Ia lupa dengan rupa para bodyguard Winona. "Kalian siapa?" tanya Bu Sulis. "Kami ditugaskan untuk menjaga Tuan Hendra di sini." Dahi wanita parubaya itu berkerut. "Hendra di sini?" Seon mengangguk. "Iya, Tuan ada di dalam." Tanpa berkata apapun lagi, Bu Sulis langsung masuk. Di ruang tengah, ia melihat anak sulungnya duduk termenung. Melihat wajah Hendra yang penuh lebam tentu membuat Bu Sulis kaget. "Hen, wajah kamu kenapa?" tanya Bu Sulis kaget. "Karena ibu," saut Hendra. "Kapan ibu memukulimu?" sangkal Bu Sulis. "Memang bukan ibu yang memukulku, tapi karena ulah ibu aku dipukuli seperti ini. Bagaimana jika nyawaku yang melayang?" "Jangan sembarangan bicara kamu, Hen," tegur sang ibu. Hendra menghela napas panjang. "Bu, tolong jangan egois. Ibu jual mobil itu dan kembalikan uang pada rentenir. Sisa hutangnya insya Allah bisa aku bayar. Tapi kalau 500 juta aku tidak sanggup, Bu." "Kamu kesini hanya untuk membujuk ibu menjual mobil itu. Mending kamu pulang saja sana. Lebih baik kamu bujuk Nana agar mau melunasi hutang ibu," kata Bu Sulis tidak tahu malu. "Bu, Nana di penjara, dan itu karena ulah ibu. Entah siapa lagi yang jadi korban atas keegoisan ibu ini. Aku tidak bisa membantu kalau ibu tetap kekeh tidak ingin menjual mobil itu." Hendra sudah hilang kesabaran. Keras kepala ibunya masih belum hilang. Sikap egoisnya bahkan semakin menjadi. Ia tidak pernah berpikir dampak perbuatannya pada orang lain. Setelah kemarin Hendra, hari ini Winona yang menjadi korban. Ia bahkan sudah tidak memiliki muka di depan istrinya. Itu karena ulah Bu Sulis. Bagaimana tidak, Winona yang tidak salah apa-apa harus berada di dalam sel. "Dia kan banyak uang. Suruh saja lunasi hutang ibu agar dia bisa keluar," celetuk Bu Sulis begitu mudah. "Ini masalah ibu. Tolong jangan merepotkan Nana, Bu. Dengar ya, ibu kayak gini juga karena dia. Coba saja kalau dia membelikan ibu mobil. Ibu tidak akan meminjam uang pada lintah darat itu," sunggut Bu Sulis. Ia tetap tidak ingin disalahkan. Hendra sampai dibuat geleng-geleng kepala karena Bu Sulis seolah tidak memiliki rasa bersalah atau malu setelah apa yang diperbuatnya. "Ibu mau saja jual mobil itu, asalkan Nana berjanji untuk membelikan yang baru yang lebih bagus," lanjutnya. Hendra memijit pelipisnya yang terasa berdenyut itu. Bagaimana bisa-bisanya Bu Sulis berkata seperti itu? Hendra sampai dibuat emosi jiwa. Apalagi jika yang mendengar ini adalah Winona. Bu Sulis tidak menunggu Hendra kembali bicara. Ia melenggang pergi masuk ke dalam kamarnya. "Bagaimana ini? Aku harap Surya bisa membantu." Semalaman Hendra sama sekali tidak tidur. Ia memikirkan Winona yang tidur beralaskan tikar. Atau mungkin hanya di lantai saja. Membayangkannya saja membuat Hendra merana. Berbeda dengan Hendra yang merana memikirkan sang istri, Winona malah tidak santai. Ia bahkan tertawa begitu lepas saat bermain kartu dengan yang lain. Dimanapun berada, wanita itu masih bisa menikmati hidup. Ditemani camilan dan minuman yang tadi dibawakan oleh Gio. "Suamimu pasti cemas. Dia juga tidak akan bisa tidur," ujar si wanita bertato. "Sudah jelas. Mungkin sekarang dia sedang memikirkan bagaimana aku di sini. Padahal aku baik-baik saja," balas Winona. "Kalian menikah sudah lama?" Wanita bertubuh tambun bertanya. 2 tahun lebih, jawab Winona. "Kamu beruntung karena dapat suami baik. Tidak seperti aku yang harus rela bekerja haram untuk menghidupi anak-anak karena suamiku minggat." Wanita berambut cepak itu bersuara. "Aku juga kasihan padanya. Dia sampai harus mencopet karena tidak dinafkahi dan sekarang berakhir di penjara ini. Anak-anaknya kini diurus oleh nenek mereka." Wanita bertato menjelaskan karena si rambut cepak terlihat tidak kuasa menceritakan kehidupannya yang begitu pilu. Membesarkan 4 orang anak yang masih kecil tanpa kehadiran sosok suami tentu sesuatu yang berat untuknya.
Ia bahkan sulit mendapatkan pekerjaan karena hanya lulusan sekolah dasar saja. Ia dari kampung datang ke ibu kota saat menikah dengan lelaki itu yang berprofesi sebagai petugas kebersihan di rumah sakit. Mendengar kisah hidup orang lain yang lebih sulit darinya membuat Winona termenung. Selama ini ia hidup dalam menggelimang harta. Namun meski begitu, ia tidak akan lupa berbagi pada yang tidak punya. Winona mensyukuri apa yang dimilikinya saat ini, karena dengan itu ia bisa berbagi dan membantu orang lain yang membutuhkan. Saat keluar nanti, aku akan menemui anak-anakmu. Mereka belum pernah ke sini, tanya Winona. Tidak, aku melarang ibuku untuk membawa mereka ke sini. Aku tidak ingin mereka tahu betapa memalukan ibu mereka ini. Winona hanya menepuk pundak wanita itu untuk menenangkan. Selesai dengan acara bermain kartu, mereka langsung tertidur, karena jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Winona berbaring sambil menatap langit-langit. Aku tidak menyangka akan merasakan dinginnya lantai penjara. Tapi dari sini aku semakin bersyukur dengan apa yang aku miliki saat ini. Banyak orang yang tidak beruntung di luar sana. Tapi aku tetap bertekad akan membuat ibu mertua sadar dengan apa yang sudah diperbuatnya itu. Jika tidak diberi pelajaran, sampai kapanpun tidak akan sadar. Maafkan aku, Mas. Aku sengaja membuatmu cemas. Aku ingin tahu perjuanganmu untuk mengeluarkan aku dari sini. Meski aku bisa saja keluar sendiri. Winona membatin. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih telah menunggu. Bagaimana teman-teman kalau menghadapi mertua yang seperti itu? Bagaimana? Apakah teman-teman ada kasus yang sama kayak gitu? Bagaimana ya cara mengatasinya? Bisa sharing di bawah. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa di bab berikutnya. Selamat liburan. Bye.